I just had to let you know you're Baik, sekarang kita akan masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu pendahuluan. Resiko bisnis merupakan kemungkinan terjadinya peristiwa yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi, baik berdampak negatif maupun positif. Dalam praktiknya, resiko bisnis memiliki berbagai jenis dan klasifikasi seperti resiko keuangan, resiko operasional, dan resiko strategis, dan resiko kepatuhan. Resiko keuangan biasanya berkaitan dengan kerugian finansial. Resiko operasional berasal dari kegagalan proses internal. Resiko strategi terkait kesalahan pengambilan keputusan. Sedangkan resiko kepatuhan muncul akibat pelanggaran yang terjadi. Setiap jenis resiko tidak berdiri sendiri, melainkan saling berhubungan. Misalnya, kegagalan operasional dapat memicu kerugian keuangan atau keputusan strategis yang salah dapat meningkatkan resiko kepatuhan. Nah, sekarang kita memasuki fokus pembahasan, yaitu organisasi membutuhkan kerangka kerja atau framework. Dalam standar manajemen risiko sebagai pedoman formal dalam penetapan manajemen risiko, framework membantu organisasi dalam mengidentifikasi, menganalisis, mengevaluasi, dan mengendalikan risiko secara sistematis. Sementara itu, standar seperti ISO 31000 memberikan panduan umum yang dapat diterapkan di berbagai jenis organisasi. Dengan adanya framework dan standar tersebut, manajemen risiko dapat dilakukan secara terstruktur, konsisten, dan berkelanjutan, sehingga mampu meningkatkan efektivitas pengambilan keputusan serta menjaga keberlangsungan organisasi. Baik, sekarang kita akan masuk ke materi yang kedua, yaitu pentingnya kerangka manajemen risiko. Manajemen risiko tidak bisa dilakukan secara sembarangan, tapi harus menggunakan kerangka kerja atau framework agar lebih terarah. Dengan adanya framework, pengelolaan risiko menjadi lebih, yang pertama itu konsisten, dilakukan dengan cara yang sama di seluruh organisasi. Yang kedua sistematis atau mengikuti langkah-langkah yang jelas. Yang ketiga itu terukur atau dapat dinilai tingkat risikonya. Yang keempat, dapat dievaluasi, bisa diperbaiki dan ditingkatkan. Selain itu, kerangka kerja memastikan bahwa pengelolaan risiko selaras dengan tujuan organisasi sehingga tidak menyimpang dari target yang ingin dicapai. Selanjutnya, standar manajemen risiko. Standar manajemen risiko adalah pedoman baku yang digunakan organisasi untuk mengelola risiko secara efektif. Salah satu standar yang umum digunakan adalah standar ISO 31000. Standar ini membantu organisasi dalam mengidentifikasi risiko atau mengetahui potensi masalah yang mungkin terjadi. Yang kedua itu menganalisis risiko atau memahami dampak dan kemungkinan risiko. Yang ketiga, mengendalikan risiko atau menentukan tindakan untuk mengurangi atau mengatasi risiko tersebut. Selanjutnya ada ISO 31000 atau International Organization for Standardization 31000 adalah standar internasional yang memberikan pedoman bagi organisasi dalam mengelola risiko secara sistematis, terstruktur, dan efektif. Standar ini dapat digunakan yang pertama itu oleh semua jenis organisasi, yang kedua semua sektor usaha, yang ketiga semua skala perusahaan. Artinya, ISO 31000 ini bersifat fleksibel dan bisa diterapkan di mana saja. Selanjutnya kita masuk ke prinsip manajemen ISO 31000 yang mana melibatkan berbagai pihak dalam organisasi untuk mendapatkan perspektif yang lengkap. Menurut International Organization for Standardization atau ISO 31000, manajemen risiko yang baik harus memuat yang pertama itu terintegrasi atau menjadi bagian dari seluruh kegiatan organisasi, bukan berdiri sendiri. Yang kedua, terstruktur dan komprehensif, dilakukan secara sistematis agar hasilnya konsisten dan menyeluruh. Yang ketiga, disesuaikan atau customize, yaitu menyesuaikan dengan kondisi, tujuan, dan lingkungan organisasi. Yang keempat, inklusif, melibatkan berbagai pihak dalam organisasi untuk mendapatkan perspektif yang lengkap. Yang kelima itu dinamis atau mampu beradaptasi dengan perubahan dan perkembangan situasi. Yang kelima, berdasarkan informasi terbaik, yaitu menggunakan data dan informasi yang akurat sebagai dasar pengambilan keputusan. Yang keenam, memperhatikan faktor manusia,
dan budaya mengakui bahwa perilaku manusia dan budaya organisasi mempengaruhi resiko. Yang kedelapan, perbaikan dan berkelanjutan atau selalu dievaluasi dan ditingkatkan secara terus-menerus. Baik, selanjutnya itu ada kerangka kerja atau ISO 31000. Menurut International Organization for Standardization, kerangka kerja ini digunakan sebagai panduan penerapan manajemen risiko agar berjalan efektif dalam organisasi. Adapun komponen kerja ISO 31000 ini yang pertama, kepemimpinan dan komitmen. Pimpinan harus mendukung dan berkomitmen dalam penerapan manajemen risiko agar berjalan dengan baik. Yang kedua, integrasi ke dalam organisasi. Manajemen risiko harus menjadi bagian dari seluruh aktivitas dan proses kerja organisasi. Yang ketiga, desain kerangka risiko atau menyusun struktur kebijakan serta prosedur yang sesuai dengan kebutuhan organisasi. Yang keempat, yaitu implementasi atau menerapkan manajemen risiko dalam kegiatan sehari-hari dalam organisasi. Yang kelima, evaluasi atau menilai apakah penerapan manajemen risiko sudah efektif atau belum. Yang keenam, perbaikan berkelanjutan, yaitu melakukan peningkatan terus-menerus agar sistem manajemen risiko semakin baik. Selanjutnya kita masuk ke proses manajemen risiko ISO 31000. Menurut International Organization for Standardization, proses ini adalah langkah-langkah sistematis untuk mengelola risiko dalam organisasi. Adapun tahapan atau prosesnya itu yang pertama, penetapan konteks, menentukan tujuan, lingkungan, dan batasan organisasi sebelum mengelola risiko. Yang kedua, mengidentifikasi risiko atau menemukan dan mencatat berbagai risiko yang mungkin terjadi. Yang ketiga, analisis atau menilai tingkat kemungkinan, probabilitas, dan dampak dari risiko. Yang keempat, evaluasi risiko atau membandingkan hasil analisis dengan kriteria untuk menentukan prioritas risiko. Yang kelima, perlakuan risiko atau risiko treatment, yaitu menentukan tindakan seperti menghindari, mengurangi, memindahkan, atau menerima risiko. Yang keenam, monitoring atau review, memantau serta meninjau kembali risiko dan pengendaliannya secara berkala. Yang ketujuh, komunikasi dan konsultasi atau melibatkan pihak-pihak terkait agar informasi risiko dipahami dengan baik. Nah, sekarang kita masuk ke Enterprise Risk Management atau ERM. Enterprise Risk Management atau ERM adalah pendekatan manajemen risiko yang terintegrasi di seluruh level organisasi dan mencakup semua jenis risiko. Adapun tujuannya yang pertama yaitu menyelaraskan risiko dan strategi bisnis, melindungi nilai perusahaan, dan mendukung tujuan jangka panjang. Nah, sekarang kita bahas apa sih perbedaan ISO 31000 dan IRM. ISO 31000 lebih bersifat standar pedomannya yang fokus pada proses risiko secara fleksibel, sedangkan IRM merupakan pendekatan manajerial yang fokus pada integrasi risiko di seluruh organisasi secara menyeluruh. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan berikutnya, yaitu Government Risks and Compliance atau GRC. GRC adalah strategi integritas yang menggabungkan 3 pilar, yaitu yang pertama governance atau tata kelola perusahaan, yang kedua risk atau manajemen risiko, yang ketiga complement atau kepatuhan terhadap aturan hukum. Adapun manfaatnya yaitu memperkuat pengendalian internal dan meningkatkan akuntabilitas organisasi. Selanjutnya itu peranannya di dunia bisnis. Manajemen risiko diterapkan berbeda-beda tergantung skalanya. Seperti yang pertama itu UMKM, yaitu melalui pencatatan risiko sederhana. Yang kedua itu perusahaan atau CP, baiknya menggunakan registrasi formal. Yang ketiga proyek, yaitu bisa berbasis manajemen jadwal dan biaya. Selanjutnya kita bisa mengambil contoh studi kasus pada perusahaan PT Maju Bersama.
Perusahaan PT Maju Bersama merupakan perusahaan distribusi yang berkembang pesat, namun tidak memiliki pedoman manajemen risiko tertulis dan tidak mengacu pada standar seperti ISO 31000, sehingga dalam operasionalnya sering terjadi berbagai permasalahan. Ketiadaan pedoman ini menyebabkan pengambilan keputusan tidak terarah, kurangnya identifikasi risiko sejak awal, serta tidak adanya sistem pengendalian yang jelas antara bagian. Akibatnya muncul berbagai jenis risiko seperti risiko operasional berupa keterlambatan dan kesalahan distribusi, risiko keuangan seperti kerugian dan arus kas yang tidak stabil, risiko kepatuhan akibat pelanggaran regulasi, risiko sumber daya manusia karena tidak adanya standar kerja, serta risiko strategis berupa kesalahan dan menentukan arah bisnis. Risiko-risiko tersebut muncul karena perusahaan tidak melakukan proses identifikasi, analisis, evaluasi, dan pengendalian risiko secara sistematis. Oleh karena itu, penetapan standar manajemen risiko sangat diperlukan untuk memberikan pedoman yang jelas, membantu mengidentifikasi risiko sejak dini, meningkatkan kualitas pengambilan keputusan, meminimalisir kerugian, serta mendukung kinerja perusahaan agar lebih efektif, efisien, dan berkelanjutan. Sekarang kita masuk ke bagian akhir dari pembahasan ini, yaitu manajemen risiko tidak dapat dilakukan secara sembarangan, melainkan memerlukan kerangka kerja yang jelas agar prosesnya terstruktur dan efektif. Salah satu standar yang digunakan adalah ISO 31000 sebagai pedoman internasional dalam mengelola risiko. Selain itu, konsep Enterprise Risk Management atau ERM menekankan pentingnya integrasi manajemen risiko ke seluruh bagian organisasi, bukan hanya pada satu divisi saja. Dengan adanya kerangka kerja manajemen risiko, organisasi dapat mengidentifikasi, menganalisis, dan mengendalikan risiko dengan lebih baik, sehingga mampu meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan meminimalkan potensi kerugian. I just had to let you know you're She a happy baby, she a happy